Apa itu korupsi menurut Hasan? Ambil yang bukan haknya dan melebihkan sesuatu yang bukan seharusnya didapat, dan mementingkan atau memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan banyak orang yang dirugikan oleh perilaku para koruptor itu. Dan dari segi koruptor itu ada banyak, seperti koruptor di dalam segi waktu. Contohnya yaitu dosen memakan waktu jam pelajaran lain sehingga jam pelajaran berikutnya terpakai oleh dosen sebelumnya. Cukup sekian dari saya. Sebab akibat terjadinya korupsi seperti apa sih? Saya akan bertanya kepada Ferdinand. Silakan Ferdinand. Bagi sebagian orang, korupsi adalah cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Hal ini biasanya terjadi karena adanya kesempatan, keserakahan, adanya tekanan, dan juga kebutuhan. Ada hal yang melandasi mengapa seseorang melakukan korupsi, seperti yang pertama karena diri sendiri ataupun dorongan dari keluarga. Bisa juga karena aspek sosial yang mendukung. Seperti gaya hidup yang konsumtif seringkali menjadi faktor di mana seseorang melakukan korupsi. Hal inilah yang menimbulkan sikap serakah manusia. Jika seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya, maka korupsi akan terjadi. Yang kedua, dari luar diri seseorang. Seperti contohnya faktor politis. Memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi di lembaga pemerintahan seringkali melakukan tindakan korupsi. Hal ini terjadi demi mempertahankan jabatan dan memenangkan urusan politik. Dampaknya, korupsi dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Selain itu juga korupsi ini dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara, dan tindakan korupsi juga merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Selain itu, bagi para pelaku, tindakan korupsi ini nantinya akan mendapatkan hukuman sosial. Ketiga, hukuman yang pantas untuk didapatkan untuk para koruptor itu apa sih? Saya akan bertanya kepada Hafiz. Silakan Hafiz. Dalam membicarakan penegakan hukum yang setimpal bagi para koruptor, negara ini perlu menerapkan hukuman yang sesuai pada keadaan Indonesia saat ini. Di antaranya hukuman mati, penjara seumur hidup, diasingkan, serta dimiskinkan semua asetnya sebagai efek jera bagi para koruptor. Pada dasarnya hukuman mati bagi para koruptor telah tercantum pada undang-undang, tetapi hanya menjadi wacana belaka. Salah satu negara yang bisa dicontoh untuk penegakan hukum bagi para koruptor agar timbul efek jera adalah Cina. Dalam penerapan hukum tersebut, sudah sangat banyak koruptor yang mengalami eksekusi ini. Stabilitas ekonomi dan politik Cina tidak menentu sebelum diberlakukannya hukuman mati bagi para koruptor. Bila mana hukuman di atas tadi dijalankan dan sudah dilakukan secara tegas kepada para koruptor, perekonomian dan politik Indonesia akan kian maju, bahkan disegani oleh negara-negara lain. Dan lagi rakyatnya pun makin sejahtera, serta dana-dana dari pemerintahan bisa digunakan sebaik mungkin untuk kemajuan Indonesia. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Penanganan yang tepat untuk memberantas korupsi itu apa sih? Saya akan bertanya kepada Dava. Silakan Dava. Untuk penanganan yang tepat terhadap korupsi memerlukan dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor pendidikan sebagai pengetahuan dasar dan juga dalam bersikap bahwa korupsi itu dinyatakan salah dan merugikan. Dan yang kedua dari segi hukuman. Yang pertama harus diberlakukan hukuman yang berat agar para pelaku itu jerak terhadap perbuatan mereka terhadap korupsi dan tidak ada yang mau mengulangi kesalahan yang sama. Hukumannya juga berlaku dalam faktor sosial, di mana hukuman sosial ini harus diberlakukan dan juga harus diberatkan agar para pelaku juga mendapatkan hukum yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan sehingga tidak ada yang berani mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Pertanyaan yang kelima, cara meminimalisir korupsi itu seperti apa sih? Saya akan bertanya kepada Cahya. Silakan. Minimalisir korupsi menurut saya yaitu memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran
peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sekitar publik, membangun kode etik di sekitar partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis, meneliti lebih jauh sebab pembuatan korupsi secara berkelanjutan, dan yang terpenting adalah kesadaran dari diri kita sendiri.